Forum bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama datang dari informasi yang disampaikan oleh mantan Wamenkumham Denny Indrayana soal MK yang mengabulkan sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos partai. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh Denny Indrayana tidak benar. Zulhas pun menegaskan MK menjadi lembaga terdepan untuk menjaga demokrasi. Zulhas juga membeberkan bahwa sistem proporsional terbuka atau coblos caleg sudah digunakan dalam 3 putaran pemilu, yakni 2009, 2014, dan 2019. Penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP pun sudah terlatih. Bahkan, rakyat juga terbiasa memilih orang secara langsung. Pemantau pemilu, LSM, dan pegiat demokrasi menurutnya juga sudah sepakat bahwa sistem ini terbaik dalam pembangunan demokrasi saat ini meskipun belum sempurna. Zulhas juga mengatakan bahwa 8 partai politik sudah bersuara agar sistem pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional tertutup. Tidak hanya Zulkifli Hasan yang memberikan tanggapan atas informasi yang disampaikan oleh Denny Indrayana. Juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, juga buka suara terkait dengan isu tersebut. Juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, kepada Forum Keadilan mengatakan berdasarkan sidang terakhir tempo hari tanggal 31 Mei, baru penyerahan kesimpulan para pihak. Setelah itu, perkara dibahas dan diambil keputusan oleh majelis hakim. Kalau putusan sudah siap, baru diagendakan sidang pengucapan putusan. Fajar pun menambahkan, jadi hal tersebut juga belum dibahas dalam persidangan. Dari isu yang beredar, Fajar pun mengaku tidak mengetahui dari mana sumber informasi yang menjadi landasan pernyataan Denny. Pihak lain yang ikut angkat suara tentang pernyataan yang dilontarkan oleh Denny Indrayana di Instagramnya adalah Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD menilai putusan yang belum dibacakan MK tidak boleh dibocorkan. Pernyataan yang diungkapkan Denny Indrayana bisa dikategorikan sebagai pembocoran rahasia negara. Mahfud menyebut bahwa putusan MK itu menjadi rahasia ketat sebelum dibacakan, namun terbuka luas setelah diputuskan. Mahfud menulis dalam unggahan di Twitternya, "Saya yang mantan ketua MK saja tak berani meminta isyarat, apalagi bertanya tentang vonis MK yang belum dibacakan sebagai vonis resmi." Mahfud mendesak polisi dan MK untuk menyelidiki sumber kebocoran rahasia negara tersebut. Berita berikutnya, beredar isu ketidaksolidan 3 partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Namun, di tengah isu tersebut, ketiganya akan kembali menggelar pertemuan yang sebelumnya sempat tertunda dalam waktu dekat ini. Sekretaris Jenderal DPP PAN, Edi Suparno, menyebut pertemuan itu bisa saja terjadi pekan ini. Namun Edi masih belum dapat memastikan kapan pastinya pertemuan itu akan terjadi. Pertemuan lanjutan itu akan membahas mengenai sikap dari masing-masing partai. KIB dibentuk dengan semangat kebersamaan yang ditunjukkan dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama. Dan jika nanti dicapai keputusan KIB tidak bisa dilanjutkan, KIB pun akan mengakhirinya secara bersamaan. Berita terakhir datang dari Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang memastikan akan terus berupaya menyelamatkan pilot Susi Air Kapten Philip Martens usai adanya ancaman dari KKB pimpinan Egyanus Kagoya.
Diketahui, pihak KKB menyebar video ancaman akan menembak pilot Susi Air tersebut. Yudo Margono menegaskan pihaknya berupaya menyelamatkan pilot Susi Air agar prosesnya tak menimbulkan korban jiwa dari masyarakat. Yudo juga mengatakan pihaknya sudah memaksimalkan negosiasi dengan menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat setempat soal pembebasan Kapten Philip. Tokoh agama dan masyarakat pun berharap tidak adanya kontak tembak dalam upaya penyelamatan ini. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Senin 29 Mei 2023. Untuk semua sobat forum, jangan sampai lupa update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.